kepada keluarga yang sedang makan bersama di ruangan makan. Di sini adalah cerita mengenai kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Tapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajiban. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hak. Dari cerita tersebut dapat kita sampaikan atau dapat kita simpulkan bahwa kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Adapun hak, yaitu segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Setelah kita membahas mengenai kasih sayang di rumah, kita dapat mengerjakan soal tersebut. Di dalam layar di sini ada soal yang menuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Di sini ada hak Siti dan saran yang menunjukkan kewajiban Siti di rumah. Yang pertama, haknya Siti yaitu mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Jadi, saran yang menunjukkan kewajibannya yaitu sayangilah ayah ibumu. Nah, kemudian soal yang kedua, mendapat perawatan dari ayah dan ibu. Coba saran yang menunjukkan kewajiban Siti apa ya? Yang ketiga, yaitu mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Yang menunjukkan kewajibannya? Coba. Kemudian, keempat, yaitu dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Sarannya apa ya? Kelima, yaitu mendapat perhatian dari ayah ibu saat saran yang menunjukkan kewajibannya. Kemudian yang terakhir yaitu mendapat bantuan dari ayah ibu saat kesulitan. Nah, di sini kalian bisa mengisi saran yang menunjukkan kewajibannya di isi ya. Kita akan berlatih mengenai kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, di sini ada soal mengenai Siti mengamati kalender di rumahnya. Dalam satu tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Amatilah contoh kemungkinan berikut ini. Nah, di sini kalian dapat menuliskan 5 kemungkinan lain di bawah ini. Nah, adapun jumlah harinya itu ada 365. Kalian bisa menjumlahkan hari belajar di sekolah dengan hari belajar di rumah, yang mana hasil dari jumlah tersebut harus sama, yaitu 365 hari. Contohnya, hari belajar di sekolahnya itu 300 hari, atau hari belajar di rumahnya 65 hari. Atau bisa dibalik, hari belajar di sekolahnya
belajar di rumah yaitu 183 hari, dan untuk hari belajar di rumah 182